Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kelihatannya wajahnya lelah karena pulang dari jihad fisabilillah. Inilah darah-darah yang mengalirkan semangat jihad sehingga kita sampai hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bayangkan kalau seandainya para pemimpin, para sultan, para raja, para alim ulama dulu tidak menyuarakan jihad. Kita sedang dijajah oleh Portugis. Terima saja, ini takdir Allah. Mungkin hari ini tidak ada Masjid Raudhatul Mustarsyidin. Betul? Mungkin hari ini tidak ada pengajian tabligh akbar. Inilah yang mau dihilangkan dari ajaran agama Islam. Bagaimana Islam bisa sampai ke Andalusia? Ketika itu ada seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia menyeberang Afrika Utara sampai ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak anak-anak muda tidak tahu di mana Andalusia itu, Pak Ustadz. Tapi begitu saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Spanyol. Dia bawa pasukannya dengan menaiki kapal kayu. Begitu kapal akan mendarat, lalu kemudian dia cabut pedangnya. Apa kata dia? Al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Di depan ada musuh, di belakang ada lautan. Kalau kita mati ke depan, kita akan mati syahid. Kalau kita mundur ke belakang, maka kita akan mati konyol. Allahu Akbar. Saya sebetulnya malam ini mau cerita tentang sakratul maut. Ini dipancing sama Ustadz Salim. Akhirnya apa yang terjadi? Teriakan Allahu Akbar, maka Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Asbania, di Spanyol. Jadi kalau hari ini kita membaca tafsir, apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi adalah Cordova. Cordova adalah Spanyol. Kita tahu ada namanya ulama besar Imam Al-Mursi. Mursi diambil dari tempat lahirnya. Mursi adalah Mursia. Mursia di mana? Abul Abbas Al-Mursi, salah satu mursyid dalam tarekat Syaziliyah, gurunya, penulis kitab yang selalu kita baca, kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari adalah kota Iskandaria, didirikan oleh Alexander the Great. Orang zaman dulu kalau mendirikan kota dia buat namanya. Karena kota itu ditaklukkan oleh Alexander the Great, disebut nama kotanya Alexandria. Kalau kebetulan kota itu ditaklukkan oleh Abdul Somad, nama kota Somadia. Mursi, Abul Abbas Al-Mursi itu dari Mursia. Begitulah para ulama-ulama besar. Ibnu Arabi berasal dari Spanyol, dari Andalusia. Tapi memang generasi selalu terbagi kepada tiga. Pertama, pejuang. Kedua, penikmat. Ketiga, penghancur. Mudah-mudahan kita termasuk generasi pejuang. Jangan sampai jadi generasi penghancur. Bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah timur Indonesia? Saya saja dari Pulau Sumatera untuk sampai ke Ternate ini naik pesawat, entah beberapa kali bangun nggak sampai-sampai. Bagaimana mereka dulu pakai kapal kayu mengharapkan angin, tapi bisa berlayar dari Ternate membantu Kesultanan Aceh, pulang lagi kembali. Tak terbayangkan lelah letihnya. Hari ini kita begitu enak, naik mobil tidur, naik pesawat tidur, pengajian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka supaya Islam ini lemah, supaya dia tidak lagi bisa berkuasa seperti dulu, maka diajarkanlah ketakutan-ketakutan. Orang yang takut naik ke tempat yang tinggi, kalau dia naik menara, melihat ke bawah, takut. Ketakutan dari tempat tinggi namanya akrofobia. Fobia artinya takut. Kalau ada orang sampai di tengah laut, menengok air, takut. Itu namanya aquaphobia. Takut melihat air. Dan ada yang paling mengerikan daripada itu. Apa namanya? Islamofobia. Orang kalau sudah terlalu takut, habis nonton film hantu, pulang mati lampu, bininya disangka hantu. Jadi kalau ada tuduhan Ustadz Abdul Somad adalah ISIS, Ustadz Abdul Somad adalah radikal, Ustadz Abdul Somad adalah ekstremis, itu adalah hasil dari iklan Islamofobia. Ada orang asing yang pernah terbunuh di Indonesia gara-gara pengajian Abdul Somad? Ada? Tidak ada. Abdul Somad itu keras, suaranya keras, hatinya selembut tisu. Abdul Somad itu ekstrim. Abdul Somad itu bukan ekstrim, lembut, manis dan dingin, es krim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat Sultan Babullah, apa yang membuat Muhammad Al-Fatih, apa yang membuat Tariq bin Ziyad bersemangat? Karena dia tahu bahwa hidup ini sementara, akhirat akan kekal selamanya. Betul. Hubungan kita sementara, dunia sementara, satu-satunya yang abadi adalah cintaku padamu. Padamu itu maksudnya pada Allah, bukan padamu yang lain. Nanti kalau bapak ngomong sama ibu, yang abadi hanya cintaku padamu, pret. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bisa berjuang, tidak takut hilang kerajaannya, tidak takut copot kesultanannya. Itu karena ilmunya benar tentang la ilaha illallah, bahwa dia akan mati karena dia berpikir, aku takluk kepada penjajah, aku ikut Spanyol, aku ikut Portugis. Ustadz Salim, Portugis sama Portugal sama? Portugis orangnya, Portugal negaranya. Oh, Portugis orangnya, Portugal negaranya. Ada juga yang bilang Portugal ini persatuan orang tua gatal. Mereka tidak takut. Tolong pulang pengajian jangan yang diingat itu. Mereka tidak takut kehilangan kerajaan, tidak takut kehilangan kesultanan, tidak takut kehilangan nyawanya, tidak takut hilang kepalanya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau dia mati, namanya akan tercatat sebagai syuhada. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Allahu Akbar. Kalau sampai video ini diupload dan di komen Islamofobia, yang salah bukan saya, Ustadz Salim Afillah. Apa yang terjadi ketika Islam berkuasa? Saat Islam berkuasa di Palestina, apakah ada orang Yahudi dipancung kepalanya? Tidak ada. Ketika Umar bin Khattab sampai ke Palestina, saat diserahkan kunci Yerusalem, Umar bin Khattab diminta untuk sholat di dalam gereja. Umar bin Khattab tidak mau. Umar bin Khattab sholat di depan gereja. Hari ini orang baru tahu apa maknanya. Andai Umar bin Khattab sholat di dalam, akan berdiri masjid Umar bin Khattab di tempat sujudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak ingin merusak, Umar bin Khattab tidak ingin mengacaukan perdamaian antara umat manusia. Umar bin Khattab salat di depan, dan hari ini berdiri Masjid Umar bin Khattab
karena umat Islam akan mendirikan tempat ibadah, mengambil barokah dari tempat sujudnya Umar bin Khattab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang penuh dengan kedamaian. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini keras, Islam ini ekstrim, ini adalah ketakutan-ketakutan. Memang orang Barat, orang Amerika, orang Eropa itu bawaannya takut, terus takut. Dia kalau duduk di tepi laut takut. Katanya akan ada makhluk yang dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Dia kalau tengah malam di atas rumah melihat langit takut. Kenapa? Dari awan akan ada turun makhluk yang ngences, namanya alien. Dia kalau ngelihat mobil-mobil berkeliaran takut. Dia takut mobil ini akan berubah menjadi robot, namanya transformer. Ketakutan. Dan puncak ketakutannya adalah dia takut melihat umat Islam. Siapa yang menciptakan ketakutan? Bukan ajaran Islam. Yang pertama mengatakan kalau Islam ini besar, kalau Islam ini hebat, kalau Islam berkuasa, nanti akan terjadi clash civilization. Namanya Samuel Huntington. Dia mengeluarkan tesis, nanti ada peradaban barat, nanti ada peradaban timur. Kalau Islam hebat, Islam berkuasa, Islam akan membuat dua pemotongan, potong bawah dan potong atas. Yang membuat ketakutan itu bukan umat Islam, tapi orang yang ketakutan terhadap ajaran Islam. Lalu datanglah seorang Yahudi. Apa kata dia? Nanti Islam akan berkuasa dan akan menguasai Eropa. Dan ketika Islam menguasai Eropa, orang Eropa akan terasing, orang Eropa akan terhilang, musnah, tak lagi ada di Eropa. Dia pun menunjukkan bukti-bukti. Sekarang sudah ada 2 juta orang Turki berada di Jerman. Orang Turki datang merantau ke Jerman, bisnis, berhasil, kaya raya. Sekarang ada 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh, bahkan wali kota London adalah Muslim keturunan dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris, Jerman diisi Turki, Tunisia, Aljazair, Maroko mengisi Spanyol dan Prancis. Makanya orang-orang Tunisia, Aljazair, Maroko hebat di Prancis. Salah satunya Zainuddin Zaidan. Apa maknanya? Umat Islam banyak di Eropa, dikhawatirkan akan menguasai Eropa. Lalu orang Eropa kemana? Orang Eropa musnah. Disebabkan apa? 3. Yang pertama, orang Eropa tidak mau menikah, akhirnya tidak punya anak, musnah. Yang kedua, orang Eropa kena penyakit namanya LGBT, musnah dengan sendirinya. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, akhirnya kena penyakit virus HIV AIDS, tidak punya anak. Sedangkan umat Islam banyak anak, banyak rezeki. Jangan tinggung banyak istri, Habib. Masalah. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, Inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga ketika melihat nanti yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya, dan nikahilah perempuan yang penyayang. Syarat pertama mencari istri yang subur. Dari mana kita tahu dia subur tidak subur? Memangnya boleh dites? Caranya lihat keturunannya, ibunya, neneknya. Tanya, kamu bersaudara kandung berapa orang? Saya cuma 2 orang. Nggak jadi ya. Aku mau cari yang subur. Kamu berapa? Aku dari ibu yang pertama 12. Wow, gua banget.
Inilah umat yang akan menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik anak muda tahu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel. Ayahnya memandikan dari seberang sungai. Ketika ayahnya memandikan, apa pesan ayahnya? Hai Fatih, hai Muhammad, nanti kau akan menaklukkan Konstantinopel. Nanti kau akan menaklukkan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Belum 20 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan sesuai janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh seorang kaisar namanya Konstantin, dibuatnya namanya jadi Konstantinopel. Jadi kalau saya menaklukkan kota, kota itu bernama Somadinopel. Berapa umur Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Berapa Ustaz Salim? 21,5 tahun, guys. Berapa umur Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Tak sampai 20 tahun. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi jadi panglima pasukan perang? 18 tahun. 18 tahun Usamah bin Zaid. Muhammad Al-Fatih 21,5 tahun. Tariq bin Ziyad 20-an tahun. Kamu sudah menaklukkan apa? Aku baru menaklukkan hati kamu. Bagaimana Islam akan bangkit? Betul? Saya ini udah tua. Saya maunya ceramah ini duduk, lalu cerita bagaimana kita husnul khotimah. Tapi Ustaz Salim mancing-mancing terus. Tolong akan datang kalau kita jadwal Ustaz Salim, saya duluan. Saya ini orangnya terpancing. Apalagi tadi makan rendang pedas betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang besar di masjid, dididik oleh para habaib dan ulama, maka inilah yang tidak pernah takut dengan kematian. Betul? Allahu Akbar. Anak muda ketika ditanya, kau tidak takut mati? Tidak takut Pak Ustaz, aku mau mati sekarang juga. Kenapa? Baru putus. Kematian itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Betul? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayap. Apa kata malaikat? Hai Abdul Somad, kau di surga bertetangga dengan Habib Bagir bin Ahmad bin Abi Bakar bin Salim. Nanti kau di surga akan bertetangga dengan Habib Rifki bin Hamid. Abdul Somad, di surga kau akan berdekatan dengan Sultan Babullah. Abdul Somad, kau di surga akan dekat dengan Ustadz Salim Afillah. Itulah mengapa ketika penutup wajah Abdul Somad dibuka oleh jamaah, dia tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena pelatihan penyelenggaraan jenazah. Katanya kematian itu menyakitkan, katanya kematian itu mengerikan, katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, katanya kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia sudah melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Syahid artinya dua, syahid dan mashhud. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena dia menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mau mati syahid? Dari bunyinya enggak yakin. Jadi sekarang semangat itu yang mau dihilangkan.
Anak-anak muda diciptakan ketakutan. Kalau sering-sering pengajian nanti ISIS. ISIS itu bagus. Artinya ikatan suami, idaman istri. Video saya dipotong. ISIS bagus dipotong. Lalu di-share. Saya tidak masalah. Kenapa? Saya tinggal iklan di Instagram. Anda jangan termakan isu. Kalau mau tonton lengkap ceramah Abdul Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Memang susah kita kalau berhadapan dengan dua. Yang pertama dungu, yang kedua nggak punya paket. Sudah nggak punya paket, bodoh. Akhirnya fitnah, hoax dan lain sebagainya. Maka anak-anak muda malam ini rajin-rajin menuntut ilmu, ikut majelis-majelis, majelis para habaib, mencintai keturunan Rasulullah. Mereka menanamkan semangat jihad fisabilillah. Itulah yang akan membuat kita bersemangat terus hidup insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan mereka dulu di atas kapal bahtera perahunya, Allahu Akbar. Kenapa? Bisikan setan datang bergeming ke telinga. Jangan kau berjihad. Kau kan pengantin baru. Jangan kau berjihad. Anakmu kan baru lahir. Mengusirnya adalah dengan Allahu Akbar. Makanya nanti kalau khotib naik mimbar khutbah, ada teman mengantuk sebelah, cara ngusir setannya Allahu Akbar, teriak Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sultan Babullah meninggal dunia, betul? Orang-orang Portugis, orang-orang yang menjajah sekarang masih hidup atau sudah mati? Mati juga. Artinya apa? Jadi orang baik mati, jadi orang jahat pun mati. Kecuali misalnya jadi baik mati, kalau jahat nggak mati-mati. Berarti kita pilih jahat. Loh, kok pilih jahat? Mau jadi orang baik mati, mau jadi orang jahat mati. Bedanya mana? Nabi Muhammad SAW meninggal, betul? Abu Lahab meninggal. Bedanya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Inilah satu surat khusus yang 4 masa sama-sama masuk neraka. Orangnya masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hartanya masuk neraka. Ma aghna anhu maluhu. Kerjanya masuk neraka. Wa ma kasab. Bininya masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ibu-ibu yang baik masuk surga, amin. Ibu-ibu yang jahat masuk neraka. Nggak perlu diaminkan, langsung masuk. Sama dengan istri Abu Lahab. Ini diajarkan ke anak-anak kita supaya jangan sampai dia takut memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulai ujung timur Indonesia sampai ujung barat Pulau Sumatera,
itulah yang membuat mereka berteriak. Orang Aceh, orang Minangkabau, orang Batak, orang Makassar, orang Ternate, orang Tidore, orang Bacan, semuanya teriakannya sama, Allahu Akbar. Akhirnya orang Belanda pulang pontang-panting, tinggal terong Belanda. Orang Jepang tunggang langgang, yang tinggal selop Jepang, sendal Jepang. Di Ternate ada sendal Jepang? Enggak ada. Berarti mereka yang dari Ternate pulang membawa sendalnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Tengku Umar, tahu Tengku Umar? Dari mana? Dari Aceh, mau labuh. Dia ditanya, bagaimana kalau kau mati Tengku Umar? Apa kata Tengku Umar? Menjawab enteng, kalau aku mati, aku akan mati syahid masuk surga. Kalau aku hidup, besok pagi aku akan minum kopi. Betapa mereka melihat hidup ini simple dan sederhana. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, dia melihat dunia ini hanya seperti setengah sayap nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Pernah lihat setengah? Kalau belum, pulang dari sini jangan pakai anti nyamuk, tunggu nyamuk datang. Tangkap, lihat sayapnya setengah, hidupkan kamera, hidupkan kamera, hidupkan kamera, langsung katakan, hai guys, kau pikir dunia ini besar bagiku? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Dunia ini besar, kepala kita kecil, betul? Kepala kita kecil. Mau dimasukkan dunia ke dalam ini, akhirnya urat kepala meledak. Kita tidak mati, tapi setengah mati. Meledak. Saya mohon maaf Ustaz Salim, nggak mau nyebut stroke. Udah banyak orang stroke yang tersinggung. Orang stroke tersinggung dengar ceramah saya, mati. Selesai. Pura-pura masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. 6 bulan di kota Makkah belajar kepada ulama Indonesia, datang kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ngorek-ngorek informasi tentang Indonesia. Setelah itu keluar dari Makkah, murtad. Akhirnya datang ke Aceh, mengobok-obok Aceh, mengadu domba Aceh. Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam. Siapa namanya? Snoop Horgronje. Apa kata dia? Orang yang perang melawan Belanda, meninggalkan anak istri harta benda demi untuk masuk surga, itu orang gila. Karena surganya nggak ada, hartanya ada, bininya ada, anaknya ada, dia tinggalkan demi surga. Orang ini gila. Dia pesankan kepada kolonial Belanda, bangunkan rumah sakit jiwa untuk orang gila ini. Akhirnya di Pulau Sabang dibangunkan rumah sakit jiwa untuk mujahid fisabilillah. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Snoop Horgronje, laknatullah alaih, terlaknat dunia akhirat. Sekarang ada orang Indonesia yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje? Ada. Snoop Horgronje menikah dengan orang Indonesia, istrinya ada, punya anak. Sekarang adakah orang yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje? Enggak ada. Tapi kita bangga tidak punya Tengku Umar. Walaupun kita tinggal di Ternate, di Tidore, di Bacan, Jailolo, jauh dari Sumatera, tapi kita bangga punya Tengku Umar. Allahu Akbar. Ingin menjadi sampah sejarah atau ingin menjadi saksi sejarah? Pilihan ada di depan Anda, wahai anak muda. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pikir kalau dia takut-takuti Abdul Somad, dia ceramahnya akan slow. Dia ceramahnya akan tentang takziah, kematian. Memang saya sudah terpikir untuk ceramah yang slow-slow aja. Tapi begitu didekatkan dengan 2 orang anak muda yang luar biasa ini, akhirnya saya pun ikut menjadi muda.
Itulah pentingnya pengaruh pergaulan. Jadi kalian anak muda, gaullah dengan ustadz-ustadz yang muda. Habib Rifki Al-Hamid, Ustadz Salim Afillah. Saya ini kalau kemana-mana itu memang jamaahnya yang tua-tua, yang kira-kira malaikat maut udah dekat. Tapi kalau dipancing bercerita tentang perjuangan, memang saya ini dari dulu dipakai di Badan Amil Zakat Nasional, bagian iklan ke kantor-kantor. Saya heran, Pak Ketua Basnas, ya kenapa saya diangkat jadi bagian iklan? Karena suara Ustadz keras. Oh, cuman itu aja ternyata. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Saya tidak ingin adik-adik keluar dari masjid Raudhatul Mustarsyidin lalu mencari mana Portugis. Udah pulang guys. Bukan itu maksud saya. Jangan pulang dari sini lalu naik ke atas perahu, lalu ajak 3 orang teman. Di depan ada Spanyol, di belakang lautan. Allahu Akbar. Bukan itu maksud saya. Kalau kuliah lanjutkan S2, S3 sampai sukses, pulang ke kampung halaman, bangun Ternate, bangun wilayah timur Indonesia, tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa. Setuju? Sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Kamu di mana? Saya Fakultas Pertanian. Mantap. Sudah pernah bertanam tanam-tanaman yang menghasilkan? Sudah Pak Ustadz. Berapa? Ada 3 makalah. Gimana nanam cengkeh di atas kertas? Kau di mana? Saya di Fakultas Kelautan, Peternakan Ikan. Sudah pernah ternak ikan? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ternak apa? Ikan lele. Kolamnya mana? Akuarium kecil. Bagaimana kita mau memajukan Indonesia? Kita tinggal di negeri maritim, tanahnya subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Indonesia akan bangkit kalau umat Islam yang mayoritas ini menjaga kedamaian. Umat Islam akan jaya kalau umat Islam yang mayoritas ini mengolah sumber daya alamnya. Kitalah yang menjadi perekat umat ini sehingga jaya Indonesia. Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap bersama para habaib? Takbir! Sallu ala Nabi. Rasa-rasa 2024 rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah setelah ngaji ada perubahan. Yang sebelumnya bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah ikut pengajian jadi semangat. Semangat apa Bu? Semangat kawin lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya setelah ikut pengajian, dulu orangnya pelit. Dulu kalau ada lewat kotak sedekah, masuk 2000. Sekarang sejak mendengar pengajian Ustadz Somad ada perubahan. Berapa? 2500. Dulu anak saya nggak masuk kuliah, cabut. Sekarang gimana? Nggak kuliah lagi Pak Ustadz. Kenapa? Udah DO. Ada perubahan yang lebih baik. Beban kita sekarang satu sisi jauh lebih ringan. Betul? Tidak lagi ada Belanda, tidak lagi ada Jepang. Tapi ingat, mereka masuk ke dalam rumah kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke dalam televisi kita, masuk ke dalam handphone kita. Maka kalau kita tidak protek dengan filter, dengan pengetahuan, dengan keyakinan sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, ateis, tidak bertuhan, enak saja mengatakan Tuhan dulu memang pernah ada, terus sekarang udah mati. Kita diajarkan oleh para habaib, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud Allah pasti ada. Qidam Allah tidak berawal. Kalau dia berawal berarti bukan Allah. Baqa Allah tidak berakhir. Kalau mati berarti bukan Allah. Maka tanamkan akidah yang kuat. Fikih, jangan kelahi hanya karena beda mazhab, hanya masalah sholat subuh. Saya tidak tahu di Ternate.
Kalau di Sumatera dulu hebat antara kaum tua dengan kaum muda, terjadi pergolakan yang luar biasa. Anak-anak muda yang satu mengatakan sholat subuh mesti pakai kunut, yang satu mengatakan nggak sah kalau nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang anak-anak muda sudah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerdas berfikir, tapi hatinya mesti diasah dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tolong yang model pakai irama ini jangan dipakai setelah sholat. Ini hanya pada waktu pengajian aja. Karena kalau dibaca setelah sholat maghrib itu isya baru keluar. Subhanallah walhamdulillah. Begitu selesai makmum udah hilang semua. Tapi jangan pula terlalu cepat. Yang pertengahan, jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya mengagungkan Allah. Maka tiga ini mesti diasah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Asia Tenggara ini bermazhab Syafi'i. Imam Masjidil Arab Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Selama di Makkah, selama di Madinah nggak pernah baca Fatihah pakai bismillah jahar, bismillahnya sir. Imam Masjid Al-Raudatul Mustarsyidin Mustashhidin yang nggak mualaf aja payah, apalagi mualaf. Yang udah potong bawah hampir potong atas aja payah. Kita kalau sholat di sini bismillahnya jahar apa sir? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Masjidil Arab, karena negara itu sejak 1924 bermazhab Hambali, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hambali, dalam mazhab Hambali bismillahnya sir, gak kedengaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Tapi begitu Syekh Abdurrahman Sudes diundang ke Masjid Istiqlal Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal, maju dia ke depan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Heran semua jamaah, kenapa ketika di Makkah dia tidak pakai bismillah, kenapa di Jakarta dia pakai bismillah? Dia mengerti adab dakwah, dia tahu bahwa Asia Tenggara pakai mazhab Syafi'i. Ustaz Somad, ada imam kami, kenapa? Kemarin waktu dia sholat langsung baca kul huwallah. Itu mazhabnya apa Pak Ustaz? Itu namanya mazhab imam grogi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mampu belajar usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, belum sanggup seperti Habib Bagir terbang sampai ke Hadramaut belajar kepada Sidil Habib Syatiri di Rubat Tarim, belum sanggup seperti Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid terbang ke Darul Mustafa langsung bersanad kepada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, belum sanggup. Paling tidak yang tiga ini saja dulu. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bermazhab.
sedangkan tasawufnya Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, takbur, angkuh, sombong, berubah menjadi berakhlakul karimah, memuliakan orang tua, menyayangi habaib, menghormati ulama. Inilah bekal kita untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas? Saya Pak Ustadz belum bisa belajar langsung sama Ustadz. Belajar di medsos boleh, tapi yakinkan Ustadznya memang betul-betul ada di dunia ini. Jangan sampai nonton pengajian Ustadznya nggak ada. Sebetulnya saya paham, ini jamaah ini sudah kenal sama Ustadz Somad, cuman dia malam ini mau meyakinkan apa betul Ustadz Somad ini ada. Dan ternyata dia lihat ada di alam nyata. Yakinkan gurunya itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan dia bertasawuf Sunni bukan falsafi, lebih mengedepankan amal dan akhlakul karimah. Kalau itu kita jaga, Indonesia akan tetap abadi, azan tetap berkumandang, dan kita tetap menyuarakan sampai akhir zaman la ilaha illallah Muhammadur. Tapi Ustaz Abdul Somad kan cuma ceramah tausiah tahun lalu bulan September, habis itu pulang, gak pernah datang lagi. Hari ini datang bulan Juni, Ustaz meninggalkan apa? Alhamdulillah Ustaz Salim menolong saya supaya jangan sampai saya dikatakan orang cuma pandai ngomong. Begitu saya meninggalkan Maluku Utara, kami meninggalkan pesantren masyarakat Maluku Utara. Lokasinya di mana? Sofifi. Bisa kami dibawa ke sana Pak Ustadz? Datang aja sendiri. Apa yang bisa kami bantu Pak Ustadz? Silakan datang, tanya mana lokasi pesantren masyarakat Maluku Utara. Tanya wakif, ada Ustadz Asatiz kita dari Yayasan Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Besok hari libur, Jumat, Sabtu, Ahad depan, datang ke sana Sofifi. Tanya berapa semen yang perlu, berapa batu bata, berapa batu kerikil, berapa lokal yang perlu dibangun, berapa masjid. Tanah wakafnya sudah ada 1 hektar. Nanti mereka akan tanya, Ustaz, Bapak Ibu semua ini datang dari Ternate mau bantu? Enggak, kami mau nanya-nanya aja. Inilah masjid yang tidak ada lelangnya. Sampai sore tadi ada lelang, baju jubah dilelang 25 juta, cincin dilelang, sudah tak terhitung berapa batu akik yang hilang. Tapi insya Allah dia akan kekal abadi sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren setelah mereka menghafal Quran, mereka nanti selesai S1, mereka lah yang akan masuk ke pedalaman suku Togutil. Amin. Mereka yang akan mendakwakan, menyampaikan ke saudara kita, mengajarkan alif bata. Saat itu kita mungkin sudah masuk ke liang lahat, mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Saudaraku dimanapun berada, warga masyarakat Tidore, Ternate, Bacan, Jailolo yang ada di perantauan, dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, yang ada di Prancis, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada dimanapun, Singapura, hampir Singapura. Anda mau kekal abadi, maka silakan pulang kampung. Jangan pulang kampung memperlihatkan gelang emas yang besar, jangan pulang kampung memperlihatkan mobil yang mewah. Pulang kampung bangun pondok pesantren, itulah yang akan menjadi amal abadi kekal sampai hari kiamat, mengalir seperti aliran sungai. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, untuk saudaraku. Maka insya Allah kalau kita tidak penghafal Quran, bantu pondok pesantren, mereka akan menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, mengulang bacaan. Terang benderang alam kubur kita, dan kita semuanya insya Allah istiqomah. Buah dari istiqomah adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diampunkan dosa-dosanya, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan sebagai penghafal Quran mujahid fisabilillah,
wilayah Indonesia Timur, Ternate, Tidore, Jailolo, Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Maluku Utara, semuanya dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan Allah rezeki berlimpah sehingga kita bisa ke Baitullah haji dan umrah. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.